Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan materi baru, yaitu fungsi standar Turbo Pascal. Nah, seperti biasa, kita buka terlebih dahulu Turbo Pascalnya. Oke, setelah dibuka Turbo Pascalnya, ini kita close, file new ya. File new, kita ketik kembali programnya seperti ada yang di dalam GC ya, program lat 04 dan seterusnya, lat 04A, uses dan seterusnya. Oke, saya percepat, saya sudah buat programnya, lat 4A. Oke, ini ya, seperti ini, tampilannya seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar fungsi-fungsi standar dari Turbo Pascal. Lat 4A ini kita akan belajar dua fungsi namanya SQR dan SQRT. Jadi kalau kita run, misal kita masukkan di sini nilai awalnya 9, maka kuadratnya atau 9 kuadrat itu 81, akar dari 9 itu 3. Nah, apa sih perintah untuk kuadrat, apa sih perintah untuk akar? Jadi kalau kita lihat programnya di sini, variabelnya ada 3, awal, N1 dan N2, tipenya real supaya bisa pecahan. Karena akar itu mungkin aja pecahan gitu ya. Kemudian begin, CLR ini untuk membersihkan layar. Write nilai awal, read line awal. Misalnya tadi variabel awalnya kita masukkan 9. Lalu N1 titik 2 sama dengan SQR awal. SQR itu adalah kuadrat. Jadi nanti 9 dikuadratkan, jadi N1 nilainya 81. N2 titik 2 sama dengan SQRT. SQRT singkatan dari square root atau akar kuadrat. Jadi N2 SQRT awal, jika awalnya 9 diakarkan menjadi 3. Lalu write line itu untuk ganti baris. Lalu write line kuadrat, N1 ini kita format karena tipenya real, minggu lalu kita sudah belajar supaya 2 angka di belakang koma. Jadi nanti kalau kita run hasilnya nanti 81,00 gitu ya. Kemudian untuk akar itu N2. Akar sama dengan koma N2 titik 28 titik 22. Nanti hasilnya adalah 3,00. Readline titik koma itu supaya hasilnya nggak langsung hilang. Kalau nggak ada readline titik koma, begitu di enter nanti programnya balik lagi ke depan ke sini lagi ya, ke yang tempat buat ngedit programnya. Jadi sekali lagi, lat 4A ini SQR itu kuadrat, SQRT itu akar, bukan akhir ya. Kemudian ya kalau kalian jangan lupa di save ya, save S-nya jangan lupa C.2 nama kalian masing-masing, misalnya Marvin garis miring lat underscore 04A gitu ya. Ini cara nge-save-nya. Lalu di run, hasil run-nya di screenshot kirim ke GC. Berikutnya yang kedua, yang B ya, saya buka, saya udah buat biar cepat, yaitu pembulatan. Misal kita belajar 3 perintah baru. Di sini variabelnya awal, N1, N2 dan N3 tipenya real. Write nilai awal, read line awal. Lalu N1 adalah round, N2 adalah trunk, dan N3 adalah frac atau fraktal. Oke, apa sih round, trunk, dan frac? Oke, kita lihat hasilnya ya. Saya run. Kita lihat hasilnya. Kita run. Misalnya nilai awalnya 7,8. Titik itu koma ya. Kalau di komputer di sini pakai titik. 7.8. Enter. Round itu dibulatkan, 7,8 dibulatkan jadi 8. Jadi kalau angkanya ada 7,5, 7,6, 7,7, 7,75 gitu ya, dibulatkan ke atas jadi 8. Kalau terang itu tidak lihat belakangnya, mau 7,8 atau 7,99 misalnya, kalau terang jadinya 7. Sedangkan fraktal itu mengambil nilai pecahannya. 7,8 fraktalnya adalah 0,8. Oke ya, kita coba sekali lagi. Misalnya angkanya 7,1. Nah, 7,1 roundnya dibulatkan jadi 7. Karena di bawah 7,5.
Kalau 7,49 itu jadinya 7. Terang itu udah pasti ke bawah 7. Fraktal itu 7,1 pecahannya adalah 0,1 gitu ya. Ya, kita coba sekali lagi dengan angka yang berbeda. Misalnya saya masukkan angkanya 13,88. Maka roundnya adalah 14, terangnya adalah 13, fraktalnya 0,88. Oke, ini yang kedua. Berikutnya yang ketiga. Yang C. Oke, yang C ini kita belajar nilai mutlak. Jadi variabelnya 2, awal dan N1. Nilai mutlak itu perintahnya adalah ABS atau absolut. Jadi kalau saya run, misalnya angka nilai awalnya minus 10. Enter. Maka nilai mutlaknya atau ABS-nya, absolutnya adalah 10. Oke. Kalau saya masukkan angkanya positif, misalnya 15. Maka nilai mutlaknya tetap positif, tetap 15. Jadi nilai mutlak itu kalau negatif jadi positif, kalau positif tetap positif. Di dalam Pascal, perintah nilai mutlak adalah ABS atau absolut. Oke ya. Berikutnya yang D, yang terakhir, kalian diminta untuk membuat program sendiri ya. Nah, yang D itu kalian diminta untuk menghitung rumus Pitagoras. Kalau saya punya segitiga siku-siku, misalnya sisi datarnya A, tingginya B, lalu sisi miringnya adalah C. Kita tahu rumus Pitagoras adalah C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, di dalam Turbo Pascal, cara penulisannya seperti ini ya. Jadi C.2 sama dengan akar itu SQRT, kurung buka. Nah, yang diakarin yang mana? Yang diakarin itu A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya itu adalah SQRA, ini A kuadrat, ditambah SQRB itu B kuadrat. Lalu kurung tutup. Jadi kurung tutupnya dua kali ya, tutupnya yang SQR, satu lagi tutupnya yang SQRT. Jadi ini SQRT-nya itu yang di dalamnya. Jadi yang diakarin itu yang A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kurungnya SQRT itu di kiri dan di paling kanan gitu ya. Nah, jadi kalian run ini. Nah, di sini variabelnya 3 ya. Jadi A, B, dan C. A, B, C, tipenya real saja. Programnya kalian diminta buat sendiri ya. Kalau saya run, misalnya A-nya 6, B-nya 8. 6 kuadrat, 36, ditambah 8 kuadrat, 64, diakarin hasilnya 100, diakarin hasilnya adalah 10. Gitu ya. Atau contoh yang lain. 3, 4. 3 kuadrat 9, tambah 4 kuadrat 16, 9 tambah 16 itu 25, diakarkan 5 gitu ya. Atau angkanya yang berbeda, misalnya angkanya saya besarin aja ya. Misalnya 100 dan 200 gitu ya. 100 kuadrat ditambah 200 kuadrat diakarin, hasilnya 223,61. Oke, yang D, kalian diminta bikin programnya sendiri ya. Variabelnya 3 jadi di sini A, B, dan C. Oke. Sekian pelajaran hari ini, terima kasih.